Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mereview satu masjid yang sempat viral, yang pernah diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad pada tanggal 31 Agustus 2019. Dan di samping saya hari ini sudah ada Ketua DKM Masjid Al-Hamra, berada di Lontar, Koja. Dan kita akan mewawancarai Ketua DKM Masjid Al-Hamra dan bagaimana sejarah dari Masjid Al-Hamra. Dan alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kemarin tuh sempat viral Pak ya, Masjid Al-Hamra. Kemarin sudah ramai sekali gitu ya, Masjid Al-Hamra kedatangan dan diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya masjid ini didirikan tahun berapa atau tanggal berapa tepatnya sih Pak? Masjid ini sebenarnya dibangun tahun 2018, kurang lebih bulan September ya. Salah. Kemudian memang kami masyarakat di sini tuh sudah teramat lama ya, menginginkan kapan mau bisa dapat punya masjid yang alhamdulillah yang kelihatannya bisa orang-orang berjamaah dengan hikmat gitu kan. Kemudian orang merasa aman dan nyaman. Insyaallah ya. Itu sudah berlangsung lama sampai ya terkadang kita mimpi-mimpi kapan punya masjid ya. Mungkin kalau kita hanya membangun barangkali bisa lah, tapi kalau untuk menyediakan tanah yang seperti ini luas, kemudian bangunan yang cukup cantik ya. Alhamdulillah ada seorang dermawan, seorang pengusaha yang soleh, itu Bapak Haji Martius Hamra sebagai Apa namanya Pak? Pak Haji Martius Hamra. Oh, Pak Haji Martius Hamra. Nah, beliau adalah sebagai pembina di Masjid Al-Hamra ini, dan beliau juga ya terus terang lah tanah juga beliau yang menyumbangkannya, artinya digunakan untuk masjid ini beliau lah. Semoga. Kemudian juga yang banyak juga termasuk pembangunan masjid ini, termasuk fasilitas dan sebagainya, beliau lah sebagai sponsornya dan beliau sebagai penyandang segala-galanya lah. Jadi kita dari warga masyarakat merasa senang, merasa terhormat dan terima kasih kepada Bapak Haji Martius Hamra yang sebagai tokoh kita di sini dan sebagai orang tua kita ya, sebagai teman, sebagai guru, dan beliau adalah sangat support untuk kegiatan di Masjid Al-Hamra ini. Ya, artinya kemudian perlu kami sampaikan bahwa masjid ini tidaklah terlalu megah gitu ya. Cuma ini masjid kalau menurut saya cukup cantik lah. Cantik ya, betul. Cantik. Artinya orang kalau melihat lewat sini itu tertarik ya. Tertarik. Wah, miring loh badannya, lihat-lihat. Iya, Pak. Gimana ya? Yang pasti di sini ada masjid kita siapkan untuk keamanan ya. Kemudian rasa nyaman orang, termasuk kebersihan. Tiap hari itu subuh disapu ya, dipel, dipakum, kemudian dibersihkan semua, termasuk sanitasi apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi insya Allah untuk Al-Hamra aman dan nyaman, orang insya Allah merasa betah, rasa nyaman untuk bisa ibadah di Al-Hamra. Persilakan kepada jamaah barangkali ada yang pas kebetulan lewat di sekitar Al-Hamra bisa mampir, bisa menikmati dengan khusyuk di Masjid Al-Hamra yang terletak di Jalan Munduluar ya, Munduluar Blok A nomor 76, salah itu RT 2 RW 18 dekat kecamatan. Insya Allah Anda akan merasa nyaman dan masjid kami bersih, wangi ya, wangi bersih semua. Insya Allah. Kemudian Pak, ini kan tadi kita sudah dipromosi untuk datang ke masjid sini. Kan ini lagi ada pandemi Pak. Kita dibatasi ke sini masjid ini ditutup atau dibatasi atau tetap berjalan sebagaimana biasanya Pak? Pandemi ini kita sesuaikan dengan keadaan ya. Kita 50% kapasitas kita gunakan. Seperti ini juga kita karpet kita gulung ya. Kemudian karpet juga kalau dipasang juga karpetnya yang paling mewah kita langsung impor Pak dari dari Turki ini impor Pak. Turki, Masya Allah. Haji Martius ini Pak. Berarti bukan mewah. Indonesia ya? Wah, ya susah itu lama kita pesannya. Jadi nanti kita lihat gimana. Tetap saya pengen lihat ya karpetnya gimana Pak ya? Ada. Nanti kita akan perlihatkan karpetnya seperti di Raudhah.
Di sini juga alhamdulillah imam-imamnya itu udah tahfidz semua ya. Masya Allah. Ada 77 orang itu tahfidz semua. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan, ada kajian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ada kajian hadis, ya dan sebagainya. Cuma memang ini sekarang ini masih kita terbatas betul. ya. Iya, kalau tadi kan ibadahnya sholat tetap jalan ya Pak ya? Iya. Tetap jalan. Bagaimana misalkan ibadah-ibadah lain, misalkan ada kajian kah atau program-program Alhamra sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi programnya apa aja, pengen tahu gitu Pak? Oh ya, kalau tempo hari sih sebelum ada kejadian kita ya gebiarnya luar biasa, artinya apa namanya takmir untuk kegiatan di memamurkan masjid kita tiap malam Sabtu ada kajian hadis, kemudian setiap hari Senin pagi kita juga ada kajian ilmu tasawuf, ada juga kita juga ada istighosah. Tiap sekian bulan sekali programkan gitu. Karena ini memang karena kondisi seperti ini ya kita sementara nggak jalan akan balik kembali nanti setelah insya Allah kalau udah keadaan kondisi ini kita bagaimanapun ingin memurkan masjid ini dan ingin berbuat yang terbaik lah untuk jamaah semua biasa. Gitulah. Kalau tadi ada imam ada 7 ya Pak ya? Iya, itu penseleksiannya gimana Pak? Apa dipilih langsung, apa ada lowongan jadi imam atau gimana Pak? Enggak sih, itu rekomendasi dari teman-teman saja. Teman-teman ya? Tapi sudah teruji ya, teruji beliau-beliau itu sudah apa namanya tahfidz 30 juz semua itu kan, udah teruji di sini dan mereka terjadwal gitu kan. Terjadwal itu artinya hari ini siapa, besok siapa. Jadi udah teratur gitu kan. Ya kebanyakan sih mereka ya untuk masjid ya kayaknya ikhlas saja dia. Iya betul, Masya Allah. Ada ya jadi begitulah, jadi imam-imam juga udah putus. Kalau ini kan peresmiannya kemarin Ustadz Abdul Somad ya, mungkin kepada udah Ustadz familiar gitu pada kesini datang. Iya. Adakah Ustadz yang selain Abdul Somad yang pernah kesini? Oh banyak ya. Ustadz Abdul Somad, terus yang tiap hari yang kiai siapa tuh? Yang kiai yang Siapa tuh? Siapa tuh? Yang kiai yang Jamal Akhir siapa? Oh, Ustadz Zulkifli. Alhamdulillah, itu tadi wawancara saya dari Ketua DKM Masjid Alhamra yaitu Pak Haji Muhid. Untuk semua sahabat-sahabat atau teman-teman yang mau datang ke Masjid Alhamra itu berada di Jalan Mundu Luar, dan alhamdulillah karena ada pandemi sebenarnya program-program sini banyak sekali, dan untuk sholat-sholat sini masih bisa Pak ya? Oh bisa. Untuk bisa. Dan itu yang saja. Harus pakai itu ya, sementara ini kita jaga protokol kesehatan. Dan tetap selagi masih masa pandemi kita harus menjaga protokol kesehatan yang dari pemerintah, pakai masker dan cuci tangan ya, macam-macam dan lain-lain. Kalau nggak bawa masker mungkin disediain nanti ya. Ada. Jadi kalau jamaah yang nggak bawa kita siap. Oh, yang jamaah yang nggak bawa nanti ada disiapin. Tetap menjaga kesehatan untuk kita maju bersama melawan COVID-19. Itu saja. Terima kasih Pak Haji Muhid yang sudah menemani hari kita bersama. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.